Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati hadirin jamaah kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Di mana sampai saat ini, detik ini, kita masih dapat hadir dan berkumpul kembali bersama-sama di link Majelis Thalabul Ilmi kajian Ba'da Subuh Kitab Al-Hikam. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah mencurahkan pada junjungan kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir di majelis ini dan kepada seluruh umatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pengajian pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu penyampaian dan penjelasan mengenai isi kajian Ba'da Subuh kita hari ini, Kamis 6 Juni 2024, Kitab Al-Hikam, Hikmah ke-51, yang berbunyi sebagai berikut. La amala arji lil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yutaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau sadari, perhitungkan, dan engkau pandang tidak berarti. Dan sekaligus di akhir acara ditutup oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak dengan pembacaan doa untuk kita semua. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi majlisi ilmi wa taqwa wa razaqana taufiqa wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayatagommadoni Allahu mirahmatih. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kita semua alhamdulillah masih bisa berjumpa, berkumpul di acara yang mulia ini, yaitu Majlis Ilmu. Mudah-mudahan setelah kita riadoh dan dilanjutkan dengan sholat subuh dan aurat-aurat subuh, serta dilanjutkan dengan thalabul ilmi, semoga kita semua bertambah-tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah bertambah-tambah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarga dan sahabat serta kepada orang-orang yang ikut dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut ke materi, melanjutkan hikmah yang ke-51, kita tawasul terhadap musannif kitab, khususan ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Athaiyah, Syekh Ibnu Ajibah, Syekh Abu Hasan Asyadili, wa Syekh Al-Imam An-Naji. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja lil qabul min amalin yagibu angka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. La amala arja lil qabul, tidak ada amal yang lebih berpeluang diterima, tidak ada amal yang sangat diharapkan diterima. Min amalin yagibu angka syuhuduhu, dari satu amal, daripada amal yang tidak kau sadari atau tidak tersaksi oleh engkau terhadap amal tersebut. Wa yahtakiru indaka wujuduhu, dan tidak berarti di mata engkau. Singkatnya seperti itu. Jadi amal tersebut tidak berarti kita anggap di mata kita. Jamaah rahimakumullah, dalam ilmu tauhid kita wajib meyakinkan dalam hati keyakinan kita bahwa Allah menciptakan kita dan menciptakan seluruh pekerjaan kita semua. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kita wajib meyakinkan seperti itu. Oleh karena itu, ucapan-ucapan yang menguatkan iktikad hati, ucapan-ucapan yang menjadikan penguat atas apa yang kita yakinkan, dengan sering kita berucap syukur, dengan sering kita mengucapkan syukur. Ini adalah ucapan syukur, itu adalah mendorong hati kita selalu kuat dalam akidah, selalu kuat dalam keyakinan. Contoh,
sering kita mengatakan, ya Allah, terima kasih diri saya masih Engkau langkahkan ke masjid. Kalau misalkan untuk ke masjid, ya Allah, terima kasih diri saya masih Engkau langkahkan ke majlis ilmi. Ya Allah, terima kasih diri saya masih Engkau bangunkan tahajud. Ya Allah, terima kasih diri yang hina ini masih Engkau izinkan dan Engkau mampukan tahajud. Nah, selalu mengatakan begitu, dibiasakan selalu mengatakan terima kasih, terima kasih. Itu menguatkan itikad, keyakinan di hati kita. Menguatkan keyakinan di hati kita sehingga hati kita teringatkan dengan apa yang kita ucapkan. Setiap amal yang kita lakukan sudah tidak terlihat lagi amalnya, tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat. Tetapi yang kita lihat adalah anugerah Allah. Apabila kita melakukan suatu ibadah, yang harus kita lihat adalah dua perkara. Jadi jika kita melakukan ibadah, apakah itu sholat atau puasa atau sodako atau apa saja, yang namanya ibadah, yang namanya amal, amal itu sesuatu bentuk penghambaan kita kepada Allah yang harus kita pandang dua perkara ini. Yang pertama, ibadah kita itu merupakan taufik Allah. Ibadah kita itu merupakan taufik dari Allah. Yang artinya taufik itu kalau kudrati Allah taat. Allah membuat mampu, Allah memampukan kita untuk taat kepada Allah. Allah memampukan kita untuk kita taat kepadanya. Nah, yang kita lihat itu yang pertama, ibadah ini adalah taufik dari Allah. Allah membuat kita mampu, kita taat kepada Allah. Jadi yang mampu taat, yang membuat kita bisa ibadah itu bukan kita, tetapi taufik Allah. Kita itu harus melihatnya ke taufik Allah, anugerah Allah, bukan kita melihat kepada diri kita sendiri. Jangan kita melihat bahwa yang bisa sholat itu saya, yang bisa sodako itu saya. Tetapi Allah telah memampukan saya sodako. Allah telah memampukan saya ibadah. Jadi yang kita lihat adalah taufik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu apa Ibu sekalian. Yang kedua, yang kita lihat, ibadah yang kita lakukan itu tidak dijadikan pegangan. Ibadah yang kita lakukan itu tidak dijadikan andalan. Sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita hasilkan seperti derajat, rezeki, surga, nah, tidak kita jadikan pegangan ibadah kita itu. Seperti apa pegangan itu? Misal, alhamdulillah karena wirid ini nih, wirid saya nih sholawat Jibril, saya sehari 40 ribu, jadi banyak rezeki saya nih. Nah, perkataan-perkataan itu lama-lama kalau sering kita mengatakan seperti itu akan menjadikan dorongan bahwa kita orang-orang yang berpegang dengan amalan. Padahal kita membaca sholawat adalah taufik dari Allah. Kita membaca sholawat pun adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering mengatakan, kalau kita melihat atau kita jadikan wirid yang kita lakukan satu pegangan, nah ini jangan kita lakukan seperti itu. Sebab amal wirid yang kita lakukan
banyak rusaknya. Amal wirid yang kita lakukan banyak kurangnya. Gitu. Tetapi berpeganglah kita dengan rahmat Allah. Berpeganglah kita dengan anugerah Allah. Nah, jika kita berpegang dengan rahmat dan anugerah Allah, maka besar harapan amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya seperti itu. Hikmah ke-51. Umpama tahajud. Tahajud itu semata-mata rahmat Allah. Seandainya tidak ada rahmat Allah, seandainya tidak anugerah Allah kepada kita, kita tidak akan bisa tahajud. Boro-boro tahajud, salat tahajud 28 rakaat atau baca Quran atau wirid, bangunnya pun kita tidak akan bisa bangun kalau tidak ada rahmat, tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan kullama sugirat kaburat. Ibadah itu bila mana kita kecilkan, kita hinakan, maka ibadah itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa idza kubirat sagurat. Tetapi sebaliknya, ibadah itu bila kita besarkan, bila kita andalkan bahwa saya sudah tahajud, saya sudah wirid, saya sudah ini, bila kita andalkan, wa idza kubirat sagurat, maka ibadah itu bisa jadi kecil di sisi Allah, bahkan bisa tidak jadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihi amaluh." Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di akhirat nanti yang bisa diselamatkan oleh amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Engkau juga sama begitu? Gitu. Nah, Rasulullah menjawab, "Qala wala ana." Ya, tidak saya pun. Tidak saya pun. Saya tidak diselamatkan oleh amal. Illa ayatagomma diallah illa ayatagomma dan doniallahu birahmatih. Kecuali kalau Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Jadi keselamatan di akhirat, kata Rasulullah, bukan karena amal seseorang, tetapi seseorang di akhirat diselamatkan karena tertutup oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah paham bahwa ibadah kita itu tidak bisa diandalkan. Yang kita andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Nah, kalau begitu, wah, buat apa saya sholat kalau nggak bisa diandalkan? Buat apa saya wirid kalau nggak bisa diandalkan? Buat usaha maju, hidup maju, banyak uang, kabul hajat. Buat apa saya wirid? Nah, jangan salah paham. Jangan diartikan bahwa tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah. Buat apa ibadah? Nah, buat apa sholat? Bukan begitu. Karena sholat, puasa, dan yang lain-lainnya itu adalah kewajiban kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah yang wajib kita laksanakan sebagai hamba Allah. Tapi ibadah yang kita laksanakan itu jangan dibesar-besarkan, jangan dipandang kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita pandang semua ibadah itu adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkan ibadahnya, tapi alihkan keyakinannya, alihkan itikadnya kita yang biasa salah itikadnya. Dengan sholat itu kita ke surga, dengan sholawat itu kita banyak rezeki, jadi banyak rezeki dan jadi banyak rahmat. Dengan segala macam ibadah itu kita akan
hidup bahagia, alihkan keyakinan kita, alihkan tekad kita, bukan berhenti ibadahnya, tetapi alihkan tekad kita. Nah, padahal mengenai surga atau rizki, banyak rizki, semata-mata itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita rahmat dari Allah. Kehidupan kita bahagia rahmat dari Allah. Ibadah kita rahmat dari Allah. Kita masuk ke surga pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah, kita melaksanakan ibadah kewajiban karena kita seorang hamba yang diwajibkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Atas kita mempunyai keinginan, kita berdoa, kita bacakan doa, silahkan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan kita, sampaikan, karena Allah hanyalah tempat bercurhat kita itu. Tetapi kita jangan membesar-besarkan amal kita, jangan kita andalkan bahwa tenang, saya semalam udah tahajud, tenang, saya semalam udah wirid banyak, pokoknya saya kalau nggak wirid itu saya nggak tenang hati, karena saya itu tenang kalau udah wirid. Nah, berarti bukan tenang oleh Allah, itu berarti masih tenang oleh makhluk, oleh wirid. Gitu. Masih termasuk tanda min alamatil i'timadi alal amal, termasuk tanda dia masih berpegang dengan amal. Gitu. Berpegang dengan amal. Sedangkan kita berpegang hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita lihat satu kisah yang pernah diceritakan dulu. Ada seorang ahli ibadah yang beliau ibadah selama 500 tahun, tidak tanggung-tanggung, 500 tahun. Tinggal di satu pulau sehingga oleh Allah disiapkan makanannya, disiapkan untuk dia di pulau tersebut. Makanannya disiapkan, air minumnya disiapkan, air wudhunya disiapkan, tempat istirahatnya disiapkan. Tidak pernah ketemu siapapun 500 tahun. Sehingga sampailah pada saatnya ia meninggal. Kita kan baru 500 tahun ibadah, umur juga paling 70, 65. Nah, kita umur 65, paling kita ibadah benar-benarnya taruh, kalau dari umur 25 udah benar ibadah berarti 40 tahun kita ibadah. Itu benar-benarnya. Belum ini baru 10 tahun ke sini benernya apa-apa lagi kan begitu. Nah, kita bandingkan 500 tahun. Sehingga begitu cerita dalam kisahnya, beliau dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku." Kata Allah. Orang tersebut protes, "Ya Allah, ya Rob, mohon maaf ya Allah. Saya kan ibadah 500 tahun di dunia dulu. Kok saya masuk ke surga dengan rahmat engkau? Kirain dengan ibadah saya. Lalu ibadah saya bagaimana?" Begitu. Bapak-bapak ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku." Oh, protes lagi, "Ya Allah, kok ibadah saya kemana yang 500? Bukannya saya masuk ke surga gara-gara ibadah itu yang 500 tahun." Nah, karena terjadi seperti itu, maka ditimbanglah ibadah yang 500 tahun itu, ditimbang dengan sebelah mata penglihatan, nikmat penglihatan sebelah mata kita. Ditimbang sebelah mata dengan kenikmatannya bisa melihat. Berat mana antara 500 tahun ibadah dengan nikmatnya mata sebelah bisa melihat. Ditimbang, begitu ditimbang ternyata masih berat. Nikmat sebelah mata bisa melihat. Kenikmatan sebelah mata belum nikmat mata dua-duanya, belum nikmat tangan, belum nikmat kaki bisa jalan, belum nikmat
kuping dengan pendengarannya, belum nikmat akal, belum nikmat segala macam. Itu baru nikmat mata sebelah ditimbang dengan ibadah yang 500 tahun, berat nikmat sebelah mata. Setelah itu lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan ke malaikat, "Ya malaikatku, bawa orang ini ke neraka." Begitu mau digusur ke neraka, orang ini teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Rob, masukkan aku ya Allah ke surga Engkau, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah." Nah, lalu ceritanya dimasukkanlah hamba ini ke surga Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat ke situ, benar, jangankan amal kita yang seperti apa gitu kan. Seperti apa? Orang yang 500 tahun ibadah di tengah pulau, hidup sendiri, begitu masuk ke surga, tidak bisa diandalkan ibadahnya. Ternyata dibandingkan dengan nikmat mata melihat sebelah mata melihat pun masih besar pemberian Allah nikmat. Oleh karena itu, tidak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di bahasan ini bukan melemahkan amal, tetapi justru bagaimana supaya amal ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Syekh Ibnu Athaillah ini mengarahkan bagaimana supaya amal yang kurang kurang maksimal yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita semakin besar harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM rahimakumullah, di dalam sholat kita suka baca usolli, saya sholat, niat saya sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Kan ku kan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, itu ku. Itu jangan diganti, tetap harus dibaca inna sholati, sesungguhnya sholatku. Nah, tetapi akan beda orang-orang yang mengerti dengan hal akidah, orang-orang yang mengerti dengan agama. Aku di sini adalah aku yang diciptakan Allah dan aku yang tak lepas dari pertolongan Allah. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku. Nah, ku di sini itu bukan sholatku, aku yang bisa sholat, ini aku bukan. Nah, tetapi aku di sini adalah aku yang diciptakan Allah dan aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Artinya kalau kita tidak diberi pertolongan Allah, tidak akan bisa sholat. Artinya kalau kita tidak diberi pertolongan Allah, kita tidak akan bisa ibadah. Artinya kalau kita tidak diberi pertolongan Allah, kita tidak akan bisa hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ada waw. Wawnya di situ adalah lil jam'i, untuk mengumpulkan jadi dua kalimat itu satu, bukan misah. Jadi bersatu antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Yang dimaksudnya adalah bahwa ibadah kita tidak akan bisa kalau kita tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan ada yang bertanya, itu siapa yang bersedekah tuh? Yang sedekah siapa tadi? Misalkan kita yang sedekah, kita jawab, aku yang sedekah, aku tadi. Nah, maksudnya harus ingat, maksudnya aku di situ, aku yang diciptakan Allah dan aku yang tidak lepas dari pertolongan Allah. Jadi mengatakan aku tidak akan menjadi ujub, karena aku di sini adalah ya aku yang dimampukan Allah, aku yang diciptakan Allah, dan aku yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya keyakinan seperti itu.
man amila amalan walam yashhad annallaha wafaqahu lizalikal amal bal li nafsih bahwa mu'jibun bi amali al ujbu minal muhlikat. Nah, barang siapa yang beramal dan dia tidak menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah sedang memberi taufik terhadap dirinya dengan melakukan amal itu, tetapi ia malah melihat bahwa amal itu hasil karya kekuatan dirinya, bahwa dia tahajud itu karena kekuatan dirinya, keinginan dirinya, bahwa mujibun bi amali, maka orang itu sedang ujub dengan amalnya. Al ujbu minal muhlikat, sedangkan orang yang ujub adalah di sebagian yang merusak gitu. Seperti orang kenapa kikir, kenapa pelit, ada orang pelit, ada orang kikir, karena orang yang kikir, orang yang pelit itu dia seperti Qarun. Karena Qarun itu dulu karena ia merasa yang mendapatkan rezeki, yang mencari rezeki, yang mengusahakan rezeki, yang banting tulang dan pikiran yang sampai mati-matian, yang menghasilkannya itu dapat saya, mendapatkan rezeki saya, mencarinya saya, yang saya dan saya. Padahal sayanya itu saya yang diciptakan Allah dan tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Padahal rizki itu adalah anugerah dari Allah. Rizkinya anugerah, kita mencari rizkinya pun adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub itu ia merasakan dirinya yang beramal, merasa dirinya yang sodakoh, merasa dirinya yang kurban, merasa dirinya yang haji, merasa dirinya yang telah sodakoh amal ibadah, merasa dirinya yang telah menolong tanpa ingat nasta'in, tanpa ingat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa dicirikan jika ada seseorang, misalkan seseorang pernah dibantu oleh kita, lalu seseorang tersebut pernah dibantu oleh kita, setelah itu lama-lama dia yang dulu pernah ngebantu orang tersebut memohon bantuan sama orang yang dia bantu. Lalu qadarullah orang tersebut yang dia bantu tidak membantunya. Ia ngobrol sama orang. Benar ya manusia itu. Kalau lagi butuhnya aja. Dulu dia lagi kelapa-kelapa kita bantu. Dulu lagi ada urusan pahit-pahit kita bantu. Sekarang giliran udah sukses, kita yang punya butuh, dia nggak mau bantu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita mengaku punya kekuatan. Kita mengaku bahwa dulu itu karya kita. Bukan melihat bahwa dulu itu kita bisa membantu dia, adalah kita hanya diciptakan dan kita hanya diberi kemampuan oleh Allah dan diinginkan serta dimampukan untuk membantu orang tersebut. Jadi kalau punya pikiran kita hanya dimampukan oleh Allah, kita hanya diinginkan oleh Allah, kita akan ikhlas. Satu saat orang kita akan butuh dengan bantuan dia, tetapi dia yang telah kita tolong, kita bantu, udah sukses, lalu kita minta bantuan sama dia, dia nggak bantu kita, ya kita nggak bakalan dendam. Toh dulu juga bukan saya yang bisa, dulu juga Allah yang memampukan saya, Allah yang membesarkan saya, gitu. Nah, orang-orang yang pendendam, orang-orang yang dia sakit hati saya, sampai saya nggak bisa tidur. Kenapa emang? Nggak enak saya. Dulu kerja saya masukin, sekarang udah sukses dia lupa sama saya. Saya minta tolong aja dia nggak mau tolong saya. Nah itu orang yang perhitungan begitu. Di dalam hatinya dia punya keyakinan, punya satu pegangan bahwa kebaikan dia itu dipegang oleh dia, seakan-akan dia yang melakukan kebaikan dan dia yang berhak mendapatkan kebaikan tersebut, padahal kebaikan yang dilakukan dia dulu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, ibu-ibu bapak sekalian, satu lagi agar lebih paham, sebelum disimpulkan, ada satu kisah.
bahwa kenapa kita tidak boleh memandang amal itu dibesar-besarkan oleh kita. Amal kita itu kalau dikecilkan, dipandang kecil, kullama sugirat kaburat. Ibadah itu bila mana kita kecilkan, kita hinakan, ibadah itu akan menjadi besar di sisi Allah. Ada satu kisah di Tarim, Yaman. Di zaman dahulu ada seorang perempuan yang meninggal dunia. Begitu dimandikan mayitnya oleh si pemandi mayit, ada kiai dari pihak dari perempuan, orang solehah yang ya termasuk kiainya. Begitu dimandikan si mayit perempuan itu tersenyum. Sampai-sampai orang yang memandikannya itu kaget karena selama seumur-umur dia memandikan mayit, baru di saat itu dia melihat mayit tersenyum. Penasaran, kalau lihat mayit tersenyum kabur ya. Nah, kalau beliau enggak, diam aja. Habis diam, lalu ceritanya malamnya dia sholat tahajud, dia memohon kepada Allah. Karena orang soleh memohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon petunjuk. Kok aneh ada mayit senyum lagi dimandiin. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk. Nah, ceritanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini walaupun mimpi, ini diceritakan dalam kitab. Karena mimpinya seorang solihin, orang soleh. Bukan mimpi-mimpi kita. Kalau mimpi kita baru masuk kitab, diceritakan ke tetangga juga nggak payu mimpi kita. Nah, udah begitu ceritanya, mimpi lah. Di dalam mimpinya ketemu dengan perempuan itu. Ternyata perempuan itu sedang bersenang-senang. Lalu ditanya, apa yang sedang kau lakukan? Saya sedang bernikmat-nikmat, saya sedang bahagia, alhamdulillah. Lalu aku bertanya, kenapa kamu kok tadi waktu dimandikan tersenyum, ada apa? Gitu kan. Nah, kata wanita itu, yang membuat saya tersenyum ada sesuatu hal yang sangat lucu bagi saya. Ya kenapa? Katanya. Saya ceritakan. Lalu perempuan itu mengatakan, saya itu bukan orang kaya, saya itu orang pas-pasan, bahkan saya itu hidup sederhana, hidup sebatang kara. Saya tidak punya teman siapa-siapa, saya hidup sebatang kara. Tetapi saya itu kalau pagi-pagi sambil nyapu-nyapu depan rumah, saya itu suka nyiapkan makanan. Makanan saya punya makanan dibagi dua. Saya tunggu orang-orang yang suka lewat orang depan rumah saya, yang dia itu lebih sama seperti saya, sengsara atau bahkan lebih sengsara. Tukang-tukang dagang kecil, tukang-tukang begitu yang lewat, saya kasih sedekah. Setiap hari saya kasih sedekah. Setiap hari saya kasih sedekah. Ada orang lewat sedekah, ada orang lewat pagi-pagi sedekah. Nah, satu hari kebetulan hujan rincik-rincik, sehingga orang tidak pada keluar rumah. Saya termenung, saya merasa rugi hari itu karena saya tidak bisa sedekah, karena tidak ada orang. Lalu lewatlah seekor kambing, dan kambing itu mengorek-ngorek sampah, tempat sampah gitu, seperti sedang cari makanan. Lalu saya sodako yang saya siapkan untuk biasa orang lewat, saya kasihkan ke kambing itu. Kata saya, ya Allah, karena manusia nggak ada, ya ke kambing aja lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja jadi amal baikan. Sama juga, kambing juga makhluk Allah. Kata dia begitu. Ternyata begitu, begitu saya meninggal, begitu saya mati meninggal, waktu engkau sedang memandikan saya, yang terlihat oleh saya, amal semua sodako itu diterima oleh Allah gara-gara saya sodakoh terhadap kambing itu. Jadi amal sodakoh yang ke orang-orang itu nggak kelihatan, nggak muncul, nggak kelihatan. Yang saya andalkan itu sodakoh tiap hari nggak muncul. Justru yang muncul itu sodakoh yang saya kira, yang saya anggap sepele dan saya anggap
namanya juga sedekah sama kambing, sama hewan, nggak seperti sama orang. Ternyata malah sedekah sama kambing itu yang muncul buat saya, sehingga semua amal sedekah saya diterima Allah gara-gara saya sedekah ke hewan tersebut. Itu yang membuat saya tersenyum. Nah, berarti kita sedekah itu jangan pandang bulu. Kita punya makanan, ketemu orang di jalan, kita punya makanan, ketemu orang lagi duduk aja mau makan, ini mau makan nggak? Mau pak, saya belum makan. Suka sholat nggak? Ya sholat ya kadang-kadang pak. Itu, wah kalau besok-besok sholat ya, iya kasih makan. Besoknya ketemu lagi, mau pak makan. Suka sholat nggak? Enggak belum pak. Enggak ah, nggak mau dikasih ah. Kalau mau sholat mau dikasih. Nah, jadi jangan dikuat-kait dengan sholat dengan ibadah kalau kita mau ngasih. Ada kan orang sakit yang ditengoknya itu ahli masjid aja. Yang suka ke masjid sakit ditengok. Orang yang nggak pernah ke masjid sakit nggak ditengok. Jangan begitu. Kita udah melebihi Rasulullah. Rasulullah pun justru yang jauh dari agama didekati. Bagaimana caranya supaya Islam itu indah, gitu kan? Indah Islam itu. Ternyata orang Muslim itu baik ya. Saya pun tidak pernah ke masjid, tapi begitu sakit dia paling depan datang ke saya. Saya tidak pernah ke masjid, saya tidak pernah bersama-sama pengajian, tetapi begitu saya sakit dia paling duluan datang menengok ke saya. Bukannya kita malah bisik-bisikan, nggak usah ditengok dia nggak pernah ngaji, nggak usah ditengok dia nggak pernah ini, nggak usah ditengok orang nggak pernah ke masjid. Bukan begitu, itu akhlak tidak benar seperti itu. Jadi justru kalau kita beriman kepada Allah, tunjukkan bahwa kita melakukan kebaikan tidak berpilih bulu, bahkan untuk dakwah orang-orang yang memang orang-orang yang memang terlihat hina di pandangan manusia itu lebih didahulukan. Orang-orang yang katakan orang yang hina itu seperti orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang dia memang pemabuk atau bagaimana. Nah, itu yang justru harus ditempel, harus lebih dibaikin oleh kita agar menjadi dakwah untuk mereka. Kesimpulannya, bila kita melakukan ibadah, pandanglah pertolongan Allah. Lihatlah anugerah Allah, jangan melihat kemampuan diri kita. Itu satu. Yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan jangan diagung-agungkan, jangan dibesar-besarkan sehingga jadi andalan. Tetapi sebaliknya, bahwa amal yang kita lakukan itu banyak kurangnya, banyak cacatnya, sehingga tidak punya harga. Bila demikian, maka sesuai dengan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam judulnya, la amala arjalil qabul min amalin yagibu angka suhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang kita sadari dan tidak berarti di mata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.